Nama saya Asrianti Purwantini, tapi di pergaulan banyak yang panggil saya Mbak Anti atau Mbak Dodo. Saya punya seorang anak gay, dan pada saat ini saya dalam posisi yang sudah menerima sepenuhnya keadaannya. Pertama kali saya tahu dia gay itu ceritanya saya menikah yang keempat kali. Dia punya anak laki-laki 2, punya anak perempuan. Saya ajak semuanya di rumah saya. Jadi udah kayak anak saya sendiri. Baru 2 minggu pernikahan itu tiba-tiba anak tiri saya itu masuk kamar, tutup pintu, bicara sama saya dan sama bapaknya, menangis bahwa tadi malam dia digerayangin sama anak saya. Jadi bisa dibayangin nggak perasaan saya sebagai seorang ibu yang baru menikah 2 minggu tahu masalah itu. Dia sangat nangis, dia bilang dia nggak mau tidur lagi sama anak saya. Anak saya nggak kelihatan, anak saya tuh apalagi lucu, cakep gitu. Terus orangnya memang dia familiar orangnya, gampang kenal siapa aja, gampang baik sama siapa aja, gampang disayang sama siapa aja gitu. Jadi saya nggak merasakan ada yang. Jadi saya yakinnya hanya pada saat itu aja, yang pada saat dia mau coba gerayangin anak tiri saya. Sebelum itu saya pikir nggak ada masalah. Jadi nggak ada kelihatan tanda-tandanya apa dia lemah gemulai atau apa, nggak ada, sama sekali nggak ada. Anak saya agak gemuk gitu ya, jadi dan agak lincah, ada lucu. Jadi kalau humoris gitu. Jadi memang nggak kelihatan sama sekali. Saya coba dia konsultasi sama bapaknya, karena dia kan dari bayi ikut saya. Mungkin bagusnya dia ikut bapaknya biar dia ada contoh figur bapak. Makanya akhirnya saya kelas 2 SMA tuh saya serahkan ke bapaknya. Tapi setelah itu tinggal lagi sama saya dan saya lihat memang belum berubah gitu. Mungkin saya masih dalam kondisi terpukul ya, yang nggak bisa saya ngomong. Itu saya bawa ke psikiater biar psikiater yang mencoba menggali gitu kenapa dan sebagainya. Terus psikiater itu hanya bilang, ibu kira-kira kalau anak ibu begini bisa terima nggak? Saya rasa bukan bisa terima atau tidak, mungkin saya harus terima kali ya, dok. Dia cuma senyum aja tuh sama saya, psikiaternya. Dia sendiri juga nggak tahu, akhirnya dia sendiri nggak tahu harus ngomong apa gitu sama saya sebagai ibunya gitu. Dia cuma bilang senyum, mungkin saya mesti bisa terima kali ya. Udah, akhirnya saya mencoba bagaimana caranya supaya saya bisa nerima gitu. Karena kalau saya nggak bisa nerima, pasti kan hubungan saya juga sama dia kan nggak bagus. Mungkin saya ada bencinya sama dia, ada marahnya. Akhirnya sampai nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba saya deket dengan satu komunitas gay juga, sampai saya pengen tahu sekali bagaimana sih sebenarnya dunia gay, sampai saya ikut dugem di tempat gay yang di Dharma Wangsa itu. Sampai saya bergaul dengan mereka, saya ngobrol sama mereka anggap saya seperti kayak kakaknya atau ibunya, ngobrol gitu ya. Akhirnya saya tahu apa itu dunia gay gitu. Dan buat saya itu hanya orientasi seksual ya. Di luar itu kan nggak ada perbedaan. Rasa cinta, rasa marah, rasa sedih kan nggak memandang laki atau perempuan gitu. Hanya karena orientasi seksual aja gitu. Ya mungkin takdir anak saya diciptakan ya sebagai gay gitu ya. Jadi saya harus bisa menerima gitu. Seperti juga dia harus bisa menerima kondisinya dia sebagai gay gitu, sebagai yang berbeda gitu dari yang lain. Akhirnya saya bisa menerima bahwa memang mungkin kalau Tuhan menakdirkan anak saya seperti itu, saya nggak akan bisa merubahnya sebagai orang tua. Saya orang yang percaya pada Tuhan ya, kehendak Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup ini semua itu mau buruk mau baik itu kan kehendak Tuhan gitu.
dan tidak ada yang bisa melawannya. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik bisa, tapi kita memaksa kehendak kita untuk merubah sesuatu yang memang kehendak Tuhan kan nggak bisa gitu. Tergantung hubungan orang tua sama anaknya ya. Kalau mereka hubungannya selama ini mungkin mesra ya, harmonis atau penuh kasih sayang, mungkin anak bisa lebih berani terbuka sama orang tua. Tapi kalau orang tuanya yang keras pendidikannya itu, saya rasa anak juga akan takut. Ya, jadi pasti berakhirnya lebih lebih drastis ya daripada. Karena saya tahu beberapa orang tua juga yang walaupun saya nggak kenal mereka ya, seperti yang perancang mode itu nggak ada masalah sama anaknya gitu. Dia tetap sayang, tetap beri support sama anaknya. Yang pertama ya mungkin pesan saya lebih kepada komunitas gaynya ini ya, bahwa kalau memang sudah meyakini bahwa dirinya itu ada pilihan dirinya dan memang dia yakin bahwa dia bahagia dengan kondisinya itu, ya dia harus bisa menunjukkan pada masyarakat bahwa itu hanya perbedaan orientasi seksual. Dalam hal lain tidak berbeda, misalnya prestasi ya, terus hubungan sosial kepada masyarakat. Nah, jadi harus bisa menunjukkan itu gitu. Terus untuk orang tua ya itu hanya bisa menerima. Kalau tidak bisa menerima, jangan sampai anaknya itu akhirnya merasa tidak diterima oleh orang tuanya, dibuang gitu, terus akhirnya malah ke lingkungan yang lebih buruk. Karena itu akan mendatangkan penyesalan yang lebih jauh lagi gitu. Itu aja. Dan buat masyarakat ya, selama kaum gay itu atau yang orientasi seksualnya berbeda tidak mengganggu kehidupan masyarakat, kenapa sih mesti dipermasalahkan gitu? Itu kan hubungan yang sangat pribadi. Seperti walaupun saya ini muslim, tapi saya percaya hubungan saya sama Tuhan itu kan urusan saya sendiri.